mulai aja Bu ya. Bismillah, Pak. Ya, Bismillah. Pak. Ya, kita mulai ya. Boleh, silakan, Ada Pak. Bapak Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Kepada Ibu Tapinonang Nauli, Ya, siapa? ada beberapa pertanyaan yang perlu kami ajukan. Yang pertama, di kurikulum Merdeka ini ada istilah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara mendesain ataupun merancang ataupun menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran? Berangkat dari capaian pembelajaran. Setelah kita ketahui capaian pembelajaran yang ditentukan oleh Pendis, lalu ke tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, masuk ke alur tujuan pembelajaran. Apa itu yang Ibu sebut itu? Yang saya tanya itu cara menyusun ATP, Bu. Cara menyusunnya. Fokus, Ibu fokus ke kamera. Kalau Ibu tidak fokus ke kamera, berarti kita tidak jadi ujian. Nah, gitu Pak Hasan ya. Betul Pak. Karena Pak Hasan juga fokus dia, saya pun fokus. Ibu juga harus fokus lah. Silakan Bu. Menyusun alur tujuan pembelajaran berangkat dari menyusun alur tujuan pembelajaran berangkat dari tujuan pembelajaran. Memecahkan tujuan pembelajaran. Memecahkan tujuan pembelajaran nih. Ya, Pak. Terus, bagaimana caranya, Bu? Caranya, mungkin secara ringkas Ibu sampaikan juga lah ya. Materi yang akan kita sampaikan, itu dijabarkan di alur tujuan pembelajaran. Contohnya misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Maka alur tujuan pembelajarannya adalah mulai dari misi Rasulullah SAW, lalu strategi dakwah Rasulullah, lalu kondisi masyarakat Mekah. Itu yang saya sampaikan adalah merupakan alur tujuan pembelajaran, Pak. Oke, baik. Baik ya, saya lanjut. Saya masuk ke modul ajar. Ya, Bu. Siapa? Coba dulu Ibu sampaikan perbedaan antara RPP dengan MA. Silakan, Bu. RPP rancangan rencana perangkat pembelajaran. Kalau RPP dia kalau modul ajar itu memang terinci, ada dia informasi umum. Intinya kalau modul ajar meringankan guru untuk memberikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan pertama. Sementara kalau dia RPP hanya rencana saja, tidak menyeluruh untuk disampaikan kepada peserta didik. Gitu ya.
Tapi kan faktanya modul ajar yang Ibu buat itu kemarin kan berapa lembar, Bu? Belasan lembar kan? Iya, Pak. Malah ada 20 lembar. Iya. Malah bukan memudahkan mungkin, menyulitkan barangkali ya. Apalagi di kurikulum Merdeka ini harus dilakukan asesmen awal. Iya, Pak. Pembelajaran diferensiasi, kan begitu. Iya. Nah, bagaimana Ibu? Bagaimana pemahaman Ibu yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Berbeda-beda, Pak. Maksudnya Eh, eh, Pembelajaran yang pembelajaran yang memang bisa dengan metode yang berbeda setiap pertemuan. metode yang berbeda. Setiap pertemuan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Metode yang berbeda-beda, ya. Setiap pertemuan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik pada saat di modul ajar. Itu yang dimaksudkan diferensiasi itu ya. Ya, Bu. Ya, Pak. Setahu saya itu, Pak. Kalau begitu jawabannya membingungkan orang itu. Nah, makanya kenapa dilakukan dia asesmen awal? Masih ingat Ibu waktu Ibu Ya, merancang asesmen awal, Ibu buat dulu apa namanya? Gaya belajar ya. Gaya belajar waktu itu yang Ibu buat. Nah, setelah teridentifikasi gaya belajar, tentu berbeda-beda gaya belajar anak ya. iya, Nah, Pak. dalam satu kelas itu berbeda-beda gaya belajarnya. Iya, Nah, benar. bagaimana kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi? Nah, itu harusnya yang diuraikan. Oke, Oh, oke ya. Terus dalam kurikulum Merdeka, iya, Pak. apa perbedaan formatif dengan sumatif? Kalau formatif dilakukan pada saat pembelajaran, kalau sumatif dilakukan setelah pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Di kurikulum Merdeka. Iya, kalau formatif pada saat pembelajaran sudah materi disampaikan, lalu terjadilah asesmen formatif. Tetapi kalau dia sumatif, pada saat selesai pembelajaran, contohnya ujian akhir. Coba nanti Ibu pelajari itu yang Ibu sampaikan yang di buku yang lama itu ya. Nah, buku yang lama itu kalau di kurikulum Merdeka, nah, coba lagi nanti Ibu pahami itu ya. Saya Siapa? kira pengistilahan itu berbeda dengan kurikulum yang sekarang ini. Nah, baik, satu lagi ya. Saya cukup banyak. Saya Nggak apa-apa, masuk di Pak. PTK. PTK. Nah, apa yang harus dituliskan? Argumentasi apa saja yang harus dituliskan pada latar belakang PTK? Eh, Latar belakang masalah, rumusan masalah, Di latar belakang PTK ya Bu, di latar belakangnya saja ya. rumusan masalah, eh, latar belakang rumusan masalah, landasan Landasan teori. lat- rumusan masalah,
Minum dulu kalau enggak Ibu. Mungkin apa ini? Minum Ya, Pak. dulu, Bu. Fresh. Ibu Tapi, Ah, minum dulu. silakan. Ibu Tapi Dauli, minum dulu, minum. Alah, Pak. Silakan. Minum dulu. Ya. Gak ada minum situ, biar diantar. Jadi itu kan sudah dilakukan itu yang saya tanya itu ya. Sebetulnya yang sudah dilakukan nah semua itu. Hmm. Rumus Saya belum bahasa masuk lagi ke teori-teorinya, belum masuk lagi saya ke teori-teorinya kan. Saya yang praktis-praktis sajanya. Biasa. batasan masalah, Pak. Tujuan masalah. Kalau latar belakang itu kan argumentasi si penulis, pentingnya dilaksanakan penelitian itu, kan begitu argumentasinya. Jadi apa saja yang perlu dituliskan di situ, argumentasi-argumentasi apa saja, kan itu yang ditanya. Permasalahan yang ada di sekolah yang untuk diteliti, Pak. Permasalahan yang ada di sekolah, Permasalahan-permasalahan yang di ruang lingkup kelas yang dihadapi nah, oleh peserta didik. Yang dialami oleh pendidik untuk untuk meningkatkan metode yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam pembelajaran. salah satunya itu ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam mendalami materi pembelajaran. Jadi setiap PTK meningkatkan motivasi gitu ya. Tergantung daripada permasalahan yang dialami oleh pendidik di gitu. kelas tersebut. Oke lah, baik. Baik ya, saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima Saya kasih, Pak. kembalikan ke Pak Hasan Masri Lubis. Terima kasih kepada Pak Dokter. Yang pertama, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dokter Haji Suprin Effendi. Kemudian kedua kepada Bapak dipersilakan. Makasih Pak Hasan, makasih Pak Dr. Ahmad Nizar dan Bu Tapi Nondang Nauli. Siapa? Ya, Ibu ngajar di mana Bu? MTS Riyadus Solihin Pudunjai, Pak, Padang Sidimpuan. Oh, MTS Riyadus Solihin ya. Ibu ngajar apa biasanya Bu? Atau pelajaran apa yang diajarkan? Sejarah kebudayaan Islam, Pak. SKI memangnya mata Iya. mata pelajaran yang dipegang ya, SKI ya. Iya, Pak. Selain SKI, ngajar apa lagi? Paling sore, Pak, ngajar MDA. Oh, MDA. Oh, iyalah. Karena Ibu ternyata punya kesibukan yang selain mengajar di sekolah. Oke, saya itu ingin menanya Ibu dua hal ya. Pertama terkait Ya, dengan Pak. kemampuan baca tulis Quran, dan yang kedua nanti tentang moderasi beragama. Kita awali dari BTK ya Bu. Ibu ada bawa Al-Quran Bu? Ada menyiapkan Al-Quran, siap? Siap, Pak. Oke. Ibu yang menentukan yang mau dibaca atau saya? Terserah, Pak. Oh gitu, boleh? Coba dulu Ibu baca misal surah Al-Ma'un lah. Surah Al-Ma'un. Ya. Ya, siap, Pak. Ya, Pak.
Bisa dimulai, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Ya, itu surah apa tadi, Bu? Surah Al-Ma'un, Pak. Iya, surah Al-Ma'un. Ibu pernah belajar tajwid ya? Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Tapi pernah belajar lah ya. Alhamdulillah, Pak. Alladzina hum, apa tadi bacanya, Bu? Coba diulang dulu. Alladzina hum an salatihim sahun. An sholat. Ada Ya, nun di situ yang mati. Sesudahnya huruf apa, Bu? Huruf huruf so. Huruf so, huruf Pak. so. Sod ya. Ya, sod. Itu cara bacanya gimana tuh, Bu? Samar-samar Samar-samar, dan berdengung. samar-samar dan berdengung. Salatihim. Samar-samar itu ikhfa lah ya. Berdengung itu gunnah. Berarti hukum Iya, tajwidnya dua ya. samar-samar, Pak. Oh, Samar-samar, Pak. Oh iya. Samar-samar. Karena nun mati bertemu dengan huruf so, hukum bacaannya ifa. Ikhfa ya, ikhfa. Iya. Tapi tadi Ibu pertama baca tadi izhar loh. Iya, Pak. An sholatihim. Yang benar tadi gimana, Bu? Kalau ikhfa gimana cara bacanya? Alladzina hum an salatihim sahun. Salatihim Ya, salatihim. oke. Ya, cukup ya. Saya rasa kalau dari bacaan Ibu ya lumayan lah ya. Ibu ada buat alat tulis, Bu? Spidol dan kertas? Kalau nggak spidol nggak apa-apa, tapi yang jelas dia, Bu. Ada tadi, Pak. Ada. Ada tadi, Pak. Lah. Loh. Sudah ketemu, Bu? Ini nih, Pak. Maaf ya, Pak. Oh iya. Ya. Ini. Coba dulu Ibu tulis Surah Al-Fatihah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bagus ya. Oke, makasih Bu Kelihatan ya, Pak? Tapi Nondang. Ya, kelihatan tapi hilang muncul. Nggak apa-apa. Tadi saya sudah lihat tulisannya. Ya, cukup bagus ya. Nasta'in. Oke, ya. Bu Tapi Nondang, Ya, Pak. kita ke Saya, Pak. bagian yang kedua ya, terkait Siapa? dengan moderasi beragama. Ibu pernah dengar istilah moderasi beragama?
Samar-samar sih, Pak. Samar-samar. Tajwid lagi lah berarti itu. Ini pengaruh tajwid ini. Tapi pernah dengar Bu ya? Ya, iya Pak. Ya. Oke, dari yang Ibu pernah dengar, kira-kira kalau dengar moderasi beragama itu apa yang Ibu pahami? Apa yang terlintas di pikiran Ibu? Moderasi beragama itu saling menghargai sesama, walaupun ada perbedaan, saling menghargai, saling bertoleransi. Eh, Saling menghargai, saling bertoleransi. Dalam setiap halkah atau hal-hal tertentu saja? Atau ada syaratnya gimana kira-kira? hmm, se sepaham saya, Iya. dalam dalam setiap hal, eh, Hmm. karena moderasi agama itu secara umum, karena toleransi, eh, bermusyawarah, saling menghargai, saling menghormati sesama, Sesama. Sesama apa nih? eh, sesama manusia, sesama Sesama makhluk, manusia. makhluk, makhluk. Jadi toleransi itu hanya di tindakan saja kah? Atau juga mencakup sikap, cara pandang, kebijakan, Eh, atau bagaimana, Bu? yang paling umum itu adalah sikap, Pak. Karena dia di dalam kehidupan ataupun dalam bermasyarakat perlu sikap untuk Sikap hal ya, yang paling sikap. penting. Bukankah Karena sikap itu kadang didorong oleh cara pandang, Bu? Atau bisa saja sikapnya beda dengan cara pandangnya? Gimana? tergantung individu cara pandangnya. Karena memang pada sepaham saya bahwasanya eh, sikap setiap manusia itu tergantung daripada individu masing-masing eh, untuk berbuat. Itu merupakan dorongan dari individu tersebut. Bukan dorongan dari cara pandang ya? Ini cara pandang itu juga sebenarnya yang mendorong itu untuk tidak toleransi. Cara pandang juga lah sebenarnya yang mendorong dia untuk bisa Tidak menghargai menghargai atau gimana? Atau bagaimana? Beda nggak kira-kira cara pandang dengan sikap. sikap? Nah, eh, Beda Pak, beda beda beda. beda. Kalau Itu bukan sikap dua tinggal hal yang sekuen, bukan dua hal ah, yang saling mempengaruhi, tidak. sikap perbuatan, pandangan, eh, penilaian. Pandangan penilaian. Iya, iya, iya. Apa, Ya, apa ya, udah gini aja lah Bu. Nanti berbelit-belit saya pun bingung penjelasan Ibu jadinya. siap. Kira-kira bisa nggak kasih saya contoh dalam masyarakat kita, Mm-mm, contoh dari moderasi beragama itu. mm-mm, Contoh sederhana misalnya pas Ibu ngajar lah, mm-mm. mana kira-kira. Bukan ngajar SK itu ya. Iya, di lingkungan sekolah Pak, Iya, atau secara umum, lingkungan sekolah lah, biar lebih sesuai dengan topik kita ini. spesifik Pak. Hmm. eh di dalam lingkungan sekolah, contoh kalau seorang ya, guru, pendidik di dalam kantor itu kan ada beberapa guru. Apabila eh, ada sistem pergantian jam, guru tersebut di dalam kelas yang lainnya itu, saya ulangi Pak, setiap kelas ada mempunyai guru. Eh, Guru masing-masing guru di dalam kelas itu memasuki ruangan. Pada saat eh, waktunya untuk sholat, maka eh, guru piket tersebut menginformasikan kepada guru yang ada di dalam kelas bahwasanya waktunya untuk pelaksanaan sholat. Karena di situ saya menganggap bahwa saya saling menghargai.
Bukankah mereka lagi belajar, kemudian datangnya ibu yang mengingatkan, bukannya justru mengganggu? Pada Yang saat mereka sudah ditentukan masanya, waktunya untuk sholat, kan ada waktu untuk isoma kan Pak. ya, Nah pada saat ya. waktu isoma itu kan sudah ditentukan. Nah, kadang-kadang kan ada seorang guru itu kan masih sedikit lagi materinya lanjut kan gitu. Ah disitulah untuk mengingatkan bahwa saya sudah masuk waktu sholat. Iyalah. Nah, itu contoh ya, misal yang ditemukan di sekolah ya. Iya Pak. Jadi mengingatkan guru yang kehabisan waktu berarti ini untuk isoma. Ini merembes lagi ke yang lain nanti pertanyaannya ini. Tapi secara umum yang Ibu pahami tentang moderasi itu menghargai lah intinya ya. Atau ada yang lain? Menerima, mengikuti, atau hanya sekedar menghargai? Mengikuti. Pas Pak. Pas? Maksudnya pas? Kalau mengikuti Pak, apabila ada kemalangan di lingkungan sekolah. Oh enggak, itu tadi yang kita maksud dengan moderasi itu. Apakah hanya sekedar menghargai atau juga dia termasuk mengikuti? Mengikuti mengikuti. Atau yang maksudnya mengikuti atau hanya sekedar menghargai saja? Toleransi itu atau moderasi itu hanya sekedar menghargai, hanya itu. Mengikuti apabila bermusyawarah, mengikuti apabila memang betul keputusannya. Oh iyalah. Iyalah, makasihlah Bu Tapi Nondang. Ya. Tetap dibaca Bu ya masalah moderasi ya, karena ini bagian terpenting di kita di Kementerian Agama untuk terwujudnya ketentraman ya antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makasih Pak Hasan. Pertanyaan saya cukup ke Bu Tapi Nondang. Makasih. Terima kasih kepada Pak Dr. Suprin Effendi, penguji kedua yang telah menyampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Tapi Nondang. Silakan, mohon maaf keluar dari kita ya. Ya Pak, makasih. Ya. Makasih banyak Pak. Yo.